Apa itu torque wrench? Torque wrench dalam bahasa Indonesia disebut dengan kunci torsi atau kunci momen. Kunci torsi merupakan alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengencangkan dan mengukur kekencangan atau torsi pada mur atau baut. Dalam dunia otomotif, tingkat kekencangan mur atau baut haruslah akurat sesuai dengan ketentuan torsi masing-masing. Hal ini penting untuk menghindari pemasangan mur atau baut yang terlalu kencang ataupun terlalu longgar, karena dapat mempengaruhi tingkat safety sepeda motor, dapat merusak komponen, dan menyulitkan pelepasan mur atau baut. Jenis-jenis torque wrench. Berdasarkan indikatornya, terdapat beberapa jenis torque wrench, yaitu beam torque wrench, click torque wrench, dial torque wrench, dan digital torque wrench. Click torque wrench terbagi menjadi dua jenis, yaitu fixed torque wrench dan adjustable torque wrench. Nah sahabat, dalam video kali ini kita akan belajar menggunakan dua jenis kunci torsi, yaitu adjustable torque wrench dan dial torque wrench. Selain kunci torsi, kita juga perlu siapkan extension dan juga soket dengan beberapa ukuran sebagai rangkaian kunci torsi. Sebelum kita mulai praktek pengukuran kunci torsi, mari kita pelajari terlebih dahulu dua jenis kunci torsi yang akan kita gunakan. Adjustable torque wrench merupakan kunci torsi jenis klik yang dapat kita atur nilai torsinya. Terdapat beberapa satuan torsi yang dapat kita gunakan, mulai dari kilogram force meter, kemudian pound force inch, kemudian newton meter, dan yang terakhir pound force inch. Dan satuan yang akan kita gunakan adalah newton meter. Kunci torsi yang kita gunakan kali ini memiliki skala ukuran mulai dari 20 Nm hingga 100 Nm. Di bagian atas kunci torsi terdapat switch yang berfungsi untuk mengatur arah pengencangan. Apabila switch berada di posisi kiri, maka kunci digunakan untuk memutar baut atau mur berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Sedangkan switch pada posisi kanan digunakan untuk memutar baut atau mur searah jarum jam atau clockwise. Di atas handle kunci torsi terdapat juga komponen yang bernama adjustable locking ring. Ring ini berfungsi untuk mengatur dan mengunci nilai torsi sesuai dengan kebutuhan kita. Pada ring tersebut dapat kita lihat terdapat garis 0 yang akan kita gunakan sebagai garis acuan. Sebagai contoh, kita akan coba atur nilai torsi sebesar 30 Nm. Langkah yang kita lakukan adalah menarik rock ring ke bawah, kemudian memutar gagang kunci torsi, hingga sisi atas lock ring menyentuh garis 30 skala ukur. Kemudian lepas lock ring untuk mengunci nilai torsi yang telah diatur. Selanjutnya, kita akan belajar sedikit tentang dial torque wrench. Apabila kita perhatikan, terdapat dua jarum pada dial, yaitu jarum hitam dan jarum merah. Apabila kita memutar kunci torsi mulai dari 0, jarum hitam dan jarum merah akan bergerak bersamaan. Dan apabila kunci torsi kita lepas, jarum hitam akan kembali ke nilai 0, sedangkan jarum merah akan tetap dan akan menunjukkan nilai tertinggi torsi sebelum dilepas. Jarum merah pada dial ini dapat kita putar secara manual. Cara penggunaan torque wrench. Oke sahabat, setelah kita memahami apa itu kunci torsi, selanjutnya kita akan belajar cara penggunaan kunci torsi.
Ikuti langkah-langkah berikut ini ya sahabat. Pertama-tama, kita perlu cek terlebih dahulu spesifikasi dan standar torsi untuk mur atau baut yang akan kita kencangkan. Informasi tersebut dapat kita peroleh dari buku manual, stiker pada komponen, atau dari sumber terpercaya lainnya. Pada contoh kali ini, kita akan mencoba mengencangkan mur dan baut pada motor Honda ADV 150. Yang pertama adalah mur as roda depan, dan yang kedua adalah baut final reduction case. Dari buku pedoman reparasi Honda ADV 150 dapat kita ketahui bahwa mur as roda depan memiliki diameter 19 mm dengan torsi standar 59 Nm. Sedangkan baut final reduction case memiliki diameter 12 mm dengan torsi standar 23 Nm. Setelah kita mengetahui diameter dan standar torsi untuk mur dan baut yang akan kita kencangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengencangan dengan kunci torsi. Pertama, kita akan mengencangkan mur as roda depan dengan menggunakan adjustable torque wrench. Persiapkan terlebih dahulu kunci torsi sesuai dengan diameter dan standar torsi yang telah diketahui sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan soket dengan ukuran 19 mm. Dan kita akan set nilai torsi pada kunci torsi sebesar 59 Nm. Oke, setelah kunci torsi siap, sekarang kita lakukan pengencangan mur secara perlahan-lahan. Kencangkan terus hingga muncul klik pada kunci torsi. Dengan begitu, mur telah terpasang dengan nilai torsi sebesar 59 Nm. Selanjutnya, kita akan mengencangkan baut final reduction case dengan menggunakan dial torque wrench. Persiapkan terlebih dahulu kunci torsi dengan memasang soket ukuran 12 mm pada kunci torsi. Kemudian mulai lakukan pengencangan pada baut dan perhatikan jarum indikator pada dial selama pengencangan. Dapat kita lihat jarum akan bergerak seiring dengan perubahan kekencangan baut. Hingga jarum berada pada nilai torsi standar dari baut yaitu 23 Nm. Dengan begitu, baut sudah terpasang dengan torsi sesuai standar. Perlu diingat, untuk komponen yang memiliki beberapa mur atau baut, jangan lupa untuk mengencangkannya satu persatu dengan pola berseberangan dan dengan peningkatan torsi secara bertahap dan berulang hingga mencapai torsi yang diinginkan. Oke.